Baik, kita mulai ya. Kita sekarang akan masuk teknis kan, artinya AI ya, kecerdasan artifisial itu kan tentunya memerlukan pengolahan data, kan seperti bidang-bidang lain kan pengolahan data. Pengolahan datanya ini nanti dikaitkan dengan data science kan. Ini data-data yang diambil uh, secara ilmiah ya, data-data yang real maksudnya. Nah, tentunya data-data yang akan diolah dengan algoritma kecerdasan artifisial itu data-datanya itu harus dipersiapkan sedemikian rupa ya, sebagaimana teori kemarin. Artinya data itu harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga data itu punya kualitas ya. Kualitasnya baik sehingga algoritma kecerdasan artifisial bisa mengolahnya dengan baik. Sekarang hari ini kita akan membahas pre-processing ya, artinya menyiapkan data sehingga data itu nanti bisa diolah dengan algoritma AI kan. Nah, kita akan gunakan Python tentunya untuk sebagai bahasa pemrograman ya kan. Ya, Python. Nah, kita lihat di sini kan. Di sini tuh Pandas merupakan library Python digunakan untuk import file atau mengambil data dari sumber luar berupa Excel atau CSV. Nah, ini artinya library yang akan kita butuhkan untuk pre-processing data itu harus disiapkan. Di antaranya ini library Pandas, library NumPy, library Matplotlib. Ini ya. Pandas di sini untuk membaca ya, import file kan, membaca file dari luar. Tuh, library Pandas disimpan di variable PD ini kan. Kemudian NumPy. NumPy pun adalah sebuah library untuk namanya tuh untuk mengolah data-data array. Ya, disimpan di NumPy. Kemudian ada sebuah library digunakan untuk menampilkan grafik. Itu ini Matplotlib. Ya. PyPlot disimpan di variable ini. Ini minimal 3 ya. 3 library yang kita libatkan untuk bisa melakukan pre-processing data. Setelah kita loading atau instalasi library yang kita butuhkan, tentunya ya data set atau kumpulan data ya yang data science itu kita panggil di sini, kita load dengan metode read CSV. Ini adalah sebuah metode read CSV yang ada pada objek ini ya, Pandas ya, Pandas untuk memanggil ini dataset ya 1016.dm ini disimpan di ini data frame ya. Kemudian nanti di print ya, ini objeknya, ini metodenya head itu untuk menampilkan ya 5 record teratas ya dari frame. Nah, sebelumnya kita harus mounting dulu seperti ini ya, dataset 1016 dimonting. Ya dipasang dulu karena kita menggunakan collab ini. Bukan collab. Caranya bagaimana? Ya ini mudah aja, tinggal memanggil dari sini nih ya. File ini kan. File. Nah, kebetulan sudah ada nih dipasang ya dataset 1016. Tapi sebelumnya ini diambil dari drive kita nih, ya dipanggil dari sini. Upload ke penyimpanan session kan. Diupload dulu datanya, upload ya. Kemudian datanya ini coding ya, ada di folder dataset coding Python. Nah, diambil ini yang sudah dikonvert dalam bentuk ini CSV ya. Kalau ini Excel nanti codingnya beda. Ini yang udah di save as ke dalam bentuk CSV. Ini diklik aja kan. Klik. Nah, ini datanya ya. Nah, ini masuk kan. Masuk. Nah, kalau begitu kita bisa menampilkan apa sih ya data yang ada, data set yang ada dalam kumpulan data ini, dataset 1016 DM ini ya. Kita jalankan ya. Sebelumnya yang di atas pun kita run dulu nih.
run dulu. Nah, ini artinya ada centang hijau begini, ini berarti udah dikenal ya, nggak ada message error kan. Ini berarti uh, instruksinya udah dikenal. Ya, betul. Kemudian yang ini tadi memanggil kan, memanggil menggunakan metode read CSV. Nama filenya ini dataset ini ya. Digunakan ini pandas. Pandas itu ya sebuah objek juga ya. Sebuah objek yang untuk memanggil file dari luar itu yang melibatkan fungsinya, fungsi read CSV ya. Ini di print, kita lihat print. Nah, ini adalah hasil dari datanya. 5 ya, urutan teratas dari dataset yang kita punyai. Jadi mulai dari 0 berarti record 1 nih, record 2, 3, 4, 5. Ini berarti 5 record. 5 record ya. Kemudian setelah itu ya dalam pengolahan data menggunakan AI ya, atau kecerdasan artifisial, pendekatannya kita gunakan nanti ada data training, ada data testing ya, terkait dengan data science itu. Nanti ada yang kita pilih menjadi variable predictor, ada dipilah menjadi variable target, ada 2 ya. Nah, variable predictor itu ya terdiri dari fitur-fitur variable independent. Ya, kalau yang itu dependent ya targetnya. Nah, untuk keperluan itu kita siapkan dulu ini ya variabelnya untuk menampung. Ya, ini berarti untuk menampung variabel X ya. Variabel X itu variabel prediktor. Ya. Variabel prediktor itu ya variabel-variabel yang punya kontribusi yang signifikan terhadap variabel target. Artinya korelasinya diharapkan kuat kan, korelasi antara variabel variabel independen atau variabel prediktor atau fitur namanya kan, itu mempunyai korelasi yang kuat terhadap target. Nah, ini adalah fiturnya ini ya, fiturnya itu WCTA, EBITDA, RETA, BF, ETD. Ini fitur. Ya, sedangkan fitur itu sebagai variabel prediktor ya, atau variabel variabel independen. Nah, sedangkan variabel dependennya adalah ini kelas targetnya tuh. Ya, nanti kelasnya itu ada distress zone, safe zone, dan gray zone. Ada 3 kelas. 3 kelas ini merepresentasikan data-data ini, data-data fitur-fitur yang kita punyai. Jadi representasi dari fitur adalah kelasnya. Seperti fitur PCTA 4,3, EBITDA 1,4 ya, RETA 1,3, BFETD 13, ini ya. Ini adalah direpresentasikan oleh kelas distress zone. Nah, polanya. Distress zone. Nah, ini variabel z-score ini adalah variabel bantu mestinya. Ya. Variabel bantu untuk menentukan ini, menentukan untuk merepresentasikan kelas distress zone. Karena kita tidak bisa mencari data real di suatu perbankan ya, dan itu mungkin juga susah cari data real, maka kita gunakan data ini, data formula dari Altman Z-score namanya ya. Formula dari Altman Z-score itu dia untuk mengklasifikasikan apakah suatu suatu perusahaan itu dalam kondisi distress, safe atau gray ya. Dibuatlah ini oleh ada aturan Z-score namanya. Z-score. Tapi nanti kalau berbasis AI, Z-score ini tidak diperlukan lagi karena dia berdasarkan pola yang ada, berdasarkan algoritma kecerdasan artifisial. Ini ya, ini data-data yang akan kita olah tentunya. Data-data yang. Nah, data-data ini tentunya harus
itu apa? Harus berkualitas. Artinya berkualitas itu data-data ini tidak boleh data yang kosong. Nih seperti ini nih. Ini kosong nih, missing value. Artinya data ini kosong. Ya. NaN ya, not a number. Ini di EBITDA ya, di record kedua. Ini di record ke berikutnya, di record ke 4 ini juga ada NaN, not a number. Artinya ini kosong. Ini tentunya tidak boleh ada data yang kosong begini. Karena kalau datanya kosong, nanti akan sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja dari sistem yang kita kembangkan, kan. Si algoritma itu tidak akan sempurna dia mengklasifikasikan atau membuat prediksi. Sehingga data yang kita siapkan itu harus data yang apa, yang betul-betul apa, eh, betul berkualitas ya. Ini diantaranya contohnya di sini missing value. Ada juga nanti data yang outlier. Data outlier itu ya data yang di luar domain ya. Ini bisa nih data outlier ini 195 ya. Karena kan domain di sini tuh ya sampai ke paling tinggi 13 atau 31 ini. Paling tinggi. Di bawah 100 atau di bawah 50 ini data BFETD terlalu besar ya. Bisa ini dihapus atau diganti ya. Cara menggantinya nanti bisa dengan berbagai metode. Ada metode seperti kemarin tuh udah kita bahas, menggunakan rata-rata kan. Apa metodenya tuh ya, caranya rata-rata dari itu. Rata-rata dari atribut ya atau fitur yang ada. Nah, kita fokus sekarang ya akan mengganti missing value ini yang kosong. Ya. Karena nanti ada juga ini seperti distress zone, ya. Ini belum bisa dilakukan dengan diolah dengan baik karena dia bertipe label, ya. Harusnya dikonversi ke dalam bentuk transformasikan dalam bentuk numerik. Nanti ada istilahnya tuh label encoding untuk mentransformasikan ke dalam bentuk binary ya. Ada juga one hot encoding. Nah, artinya si data yang kita akan olah harus disiapkan dengan sedemikian rupa. Nah, setelah itu, ya setelah disiapkan, nanti ada contoh di bawah ya, program. Bagaimana untuk mengisi nilai yang kosong ini. Setelah itu kita siapkan tadi variabel X dan variabel Y. Nah, variabel X itu adalah variabel untuk apa? Variabel ya berupa array ya sebenarnya. X itu ada apa? Ada 7 array, 70 baris dan 4 kolom. 4 kolom yang tadi itu ya. Yang X itu yang ini nih. 1, 2, 3, 4 kolom ya X tuh. Dan ke bawah ada 70 baris nih. Ya. Jadi yang X itu tidak dilibatkan ini Z score dengan kelas. Makanya di sini dikurang dengan 2, -2. Ya. Ini semua kolom itu dilibatkan untuk data pelatihan ya, tetapi -2. Ini 1, 2 value. Kalau yang Y itu adalah menampung ini ya. Menampung ini. Yang Y justru kebalikannya dari itu. Yang Y itu menampung yang kelas, berarti semua ya dilibatkan. Artinya semua data dilibatkan, tapi hanya satu yang diambil, gitu. Yang ini, yang minus. Ini kan instruksinya berbeda ini. Ya. Jadi kita punya data, isinya ini, ya X, ya kalau kita print ini, kalau kita print ini ya, ini kita running dulu supaya nanti dikenal nanti variabel X dan Y itu. Kalau enggak nanti variabel not found. Ya. Kemudian kita lihat X itu datanya ini ya. Nah, datanya ini secara apa random artinya ya. Allocation jadi df data frame dot allocation terkait kolom kan. Ini apa? Ya. Nah, tidak diformat jadi begini kan. Coba kalau diformat begini bisa nggak ya format? Nah, format ya.
nggak dikenal ya format itu, format oleh Python. Ya nanti kita cari lah cara bagaimana cara memformat supaya angkanya bagus tampilannya. Nah ini datanya nih ya, datanya X ya. Kemudian yang 4 kolom itu ya. Kemudian Y-nya juga kita print kan ya. Menampung dataset dan variabel input dan output ya. Ini di yang X tadi ya. Yang X. Nah ini yang X nih ya. Yang X print Y kan. Y. Ini case sensitif ya. Kalau Y-nya besar nggak akan jalan. Kalau Y-nya besar gini case sensitif ya dalam Python tuh ini Y besar kan. Sementara kita deklarasikan Y-nya kecil. Nah, error ya. Jadi ya error ya. Namanya error karena Y itu belum didefinisikan Y besar. Karena kita di atas tuh didefinisikan dengan Y kecil atas tuh. Y kecil ya. Nah, kita lihat X nih, Y kecil. Nah, Y kecil. Tinggal di sini harus Y kecil juga. Ini Y kecil juga ya. Sorry. Y kecil. Nah, sehingga hasilnya ini. Hasilnya ini adalah yang itu yang kolom ke-6 yang diambil kan. Yang berisi label. Berisi label. Setelah datanya kita ketahui, nah, kita akan meriksa kan apakah data kita itu ada yang kosong atau tidak ya. Nah, kita periksa ya missing value, data yang hilang atau yang kosong. Dengan ini caranya ini kan data frame yang is null ya, artinya dicek dengan fungsi itu, fungsi ya null ya. Kemudian dipanggil yang summary-nya, kumpulan. Jadi ini dijalankan, kalau dijalankan hasilnya ini berarti WCTA itu tidak ada nilai yang kosong ya, tidak ada missing value kan ya. Sedangkan EBITDA itu ada nilai yang kosong. EBITDA ya, kita lihat EBITDA kosong nggak, ada yang kosong nggak, lihat EBITDA. Oh, EBITDA ini ada yang kosong ya, kosong. Kemudian dengan reta ini kosong juga, dua kan, not a number. Itu tidak boleh data begitu. Nah itu reta juga dua. Yang lainnya di setting ya tidak kosong. Nah ini dijalankan begitu kan, itu kan dia merespon bahwa memeriksa data. Kemudian setelah itu ya di sini kita akan menggunakan ya mengganti nilai yang kosong itu dengan metode rata-rata, min ya rata-rata. Kita lihat sini kan, replace missing value with main ya, main kan. Ini fungsi data frame ya, fill number ya diisi berarti ya, isi ya, isi itu isi number yang kosong itu diisi dengan ini, dengan metode ini df rata-rata ya, di inflict true gitu ya, tempatnya kalau true ya. Kemudian baru ini di replace kan, diganti ini, ganti diisi, diganti kan. Kemudian setelah itu ditampilkan, kalau ini ditampilkan datanya, print df hit 7 bisa 5 bisa 8 atau bisa 10. Kalau ini 10 ininya 10 kan, hanya 10. Nah itu missing value itu ya, handling missing value artinya mengisi data yang kosong. Tadi kan ada yang kosong itu EBITDA dengan reta kan. EBITDA di record berapa tadi kosongnya? EBITDA di record ke 1 kan, EBITDA. Kalau reta di record ke 3 ya, di record ke 3. EBITDA kita record EBITDA hanya EBITDA tadi ya, EBITDA di record ke
3 udah isi ya dengan rata. Di record ke 1 ini ya. Dan rata di record ke 3. Itu cara isinya hanya dengan ini nah, isinya kan. Dengan metode ini fill nah ya, mengganti kan, mengisi ya. Mengisi. Ya, oke, kita lanjut ya. Setelah itu kita ini sengaja dibuatkan ini apa keterangannya supaya kalian nanti bisa baca. Ya, menggunakan ini apa? Kita menggunakan normalisasi itu menggunakan min max scalar. Min max scalar ya. Ini teorinya kemarin udah kita bahas belum ya? Min max scalar artinya membuat data itu jatuh di antara nilai 0 dan 1 ya. Untuk memudahkan itu, memudahkan pengolahan. Jatuh nilainya 1. Ini ya. Ini codingnya ya min max scalar ya, menggunakan ini min max scalar function. Ya, di sini data frame allocation-nya ini disiapkan ya. Nah, kemudian di print. Kita lihat. Nah, ini hasilnya. Hasilnya jadi data-datanya jatuh di antara 0 dan 1. Ya, data-data ini biasanya konversi. Sehingga untuk memudahkan pengolahan data yang ada standarisasi kan, standarisasi data. Nah, kemudian ini yang tadi ya, kita akan ngecek lagi masih ada yang kosong datanya, tidak ada yang kosong. Kemudian setelah itu kita menggunakan ini fitur ya, ekstrak fitur ya. Ya, minimum maksimum ini. Ekstrak fitur ke skala. Nah, kita jalankan ini sama dengan yang di atas berarti ya. Jatuhnya di antara 0 dan 1 si angka itu. Ini sama dengan di atas scalar ya, metode scalar untuk membuat normalisasi ya. Data itu dinormalisasi ya, distandarisasi dengan menggunakan metode scalar. Kemudian ini sama missing value tadi ya. Kemudian setelah itu kita akan melihat apakah data kita itu seimbang atau tidak, balance atau imbalance data. Ya. Kita lihat dengan ini ya, plotting input parallel koordinat aja. Figurnya ya parallel koordinat, dilihat kelasnya ya, dan dikasih color rainbow, warna pelangi. Kita jalankan. Ternyata data kita itu imbalance data. Ya, artinya imbalance data itu ada kelas yang mendominasi kelas-kelas yang lain. Ini kita lihat mapping di sini di stress zone itu mendominasi kan, mendominasi kelas safe zone atau gray zone. Berarti ada dominasi, tidak seimbang berarti. Ada dominasi kelas. Ya kalau seimbang itu kalau datanya 150 berarti data di stress 50, safe zone 50, gray zone juga 50 itu seimbang. Ini menandakan bahwa data itu tidak seimbang. Ya nanti untuk pengolahan lebih lanjut, data yang tidak seimbang harus dibuat seimbang dengan metode ya smooth ya, upper sampling, ada under sampling, ada metodenya untuk menyeimbangkan dataset yang kita punya. Nah, ini seperti ini. Ini datanya itu kan tidak seimbang ya, tidak seimbang ini. Tidak seimbang itu bisa kita lihat ya, bahwa di stress zone 41, gray zone 22, sedangkan safe zone ada 7, tidak seimbang. Ini tidak akan baik nanti karena si algoritma yang kita punya biasanya dia akan merujuk kepada majority data yang banyak. Sehingga data yang sedikit dia tidak mampu dideteksi. Akhirnya terjadilah bukan true ya, bukan true positif, tapi false positif ya. Terjadi kesalahan. Kesalahan artinya apa yang diklasifikasi oleh model itu berbeda dengan data yang sebenarnya. Tuh. Kelemahannya itu kalau datanya tidak seimbang. Kemudian langkah selanjutnya ini
karena datanya kita masih ada data yang apa namanya, data yang label ya, kita akan gunakan convert itu ya, transformation label to binary to numeric. Ini langkah-langkahnya. Nah, ini kan datanya tadi, ini codingnya ya, import pandas, skillen, pre-processing import, label encoder. Dipanggil dulu itunya, library-nya. Kemudian ini dipanggil label encodernya. Ya, kemudian ini transform ya. Ini di print ini. Di print itu hasilnya ini. Tadinya yang ini kan 0 itu distress zone ya, 2 itu set zone, 1 itu gray zone. Yang ditransformasikan dalam bentuk angka. Itu menggunakan label encoder. Ada juga metode lain menggunakan one hot encoding, artinya dia transformasinya ke 3 digit. Ya kalau ini kan 1 digit ya. Ini ke 3 digit. Nah, ini keterangannya nanti kalian bisa baca ya. Bisa baca videonya nanti di record ya. Nah, kemudian ini transformasinya kalau kita jalankan ya dengan one hot encoding, artinya si data itu menjadi ini. Nah, one hot encoding ya, menjadi 1000, tergantung dari jumlah kelasnya. Kita kan punya 3 kelas, distress, gray, dan shape, 3 kelas. Sehingga dibagi dengan 3. Ini menandakan kelas ini merujuk ke yang di atasnya ini. Ini 0 itu kan distress, berarti ini kelas ini distress. Ini adalah shape ya, ini distress, ini gray. Nah, berikutnya begitu. Merujuk ke angka yang di atasnya ya. Jadi 100 itu adalah kelas ini apa? Distress. 001 adalah kelas shape. Itu cara membaca dari itu, cara membaca dari one hot encoding. Nah, kemudian data yang kita punya yang tadi udah transformasikan, tentunya harus di hybrid, digabung dengan data set yang kita punyai agar bisa diolah dengan lebih bisa diolah oleh algoritma ya. Ini ya di join ya, data frame-nya di join ya di kolom baru. Jadi kita punya kolom baru ini. Tuh ada tambahan kolom baru. Kolom baru. Tentunya kelasnya itu di drop ya, dihapus kelasnya ya. Yang x1 ini kalau betul ya di drop. Kemudian ini di head kan. Nah, hasilnya begini ya. PCTA, EBITDA. Hasil ini hasil kelasnya di kelasnya nanti dia merujuk ke sini. Ya ini kelas distress zone karena merujuk ke 0. Ini kelas set zone karena satunya ini merujuk ke angka 2. Ini kelas gray zone karena satunya merujuk ke angka itu. Itu kemudian setelah itu kita menyiapkan itu ya dalam itu kan dalam kita menyiapkan data testing, data training, artinya data yang kita punyai, kumpulan data yang kita punyai sebelum kita eksplorasi harus dibagi dua, ada data training, data testing, di mana data training itu adalah sekumpulan data set atau sekumpulan data yang digunakan untuk melakukan pelatihan. Ya. Dengan pelatihan tersebut, nanti data training menghasilkan model yang telah dilatih. Nah, hasil dari data pelatihan tersebut, ya model yang telah dilatih itu nanti akan digunakan pada data pengujian, data testing. Data testing itu data yang baru, artinya tidak dilakukan pelatihan, sehingga si model tersebut ya harus mampu mengenali data baru. Ya. Kalau model tersebut mampu mengenali data baru, berarti model tersebut adalah model yang cukup baik, robust. Ya. Nanti dilihat tingkat akurasinya. Kalau dia kemampuannya 90%, tingkat akurasinya berarti model tersebut model yang baik ya. Tingkat akurasinya tinggi, presisinya tinggi, recall-nya tinggi, advance score-nya tinggi, atau ada metode AUC ya dan ROC itu tinggi, itu berarti model yang kita kembangkan itu ya bisa digunakan untuk dalam dalam dunia yang real. Ya, ini eksternnya ini ya.
extrain ya, jalankan nih, nggak ada itu ya. Ini extrain ya, data-data yang di training ya. Nah, training, data-data yang training ini ya, yang 4 kolom. Kemudian data-data yang di testing ya, ini berisi